Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Pradana Putra, NIM 6706204050 dari kelas 4404, jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang Single Linked List. Nah, sebelum kita memasuki Single Linked list sendiri mempunyai arti, yaitu sekumpulan not yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu reference. Contohnya ini next. Nah, kenapa disebut dengan single linked list? Karena hanya memiliki suatu reference saja, yaitu next. Nah, kemudian single linked list merupakan bentuk linked list yang paling sederhana. Objek linked list hanya menggunakan head atau field saja memiliki referensi ke node pertama dari linked list. Nah, jadi pada single linked list, pada linked list harus diawali dengan head di awalnya. Kemudian single linked list merupakan list satu arah. Setiap node memiliki referensi ke node selanjutnya pada linked list. Single linked list ini hanya bisa maju saja. Berbeda dengan double yang bisa maju sama mundur. Nah, oleh karena itu, akses datanya dinamakan dengan sekuensial. Nah, lalu, ini contoh single linked list. Bagaimana head menghubungkan dengan A, next, B, next, C, next. Nah, paling akhir dari single linked list harus terdapat 0. Karena jika tidak dikasih 0, maka dia akan menyambar kemana-mana. Lalu, bagaimana agar mendapatkan data B? Nah, agar mendapatkan data B, yaitu akses linked list selalu dimulai dari head. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan data B ini? Nah, langkah pertama yaitu head.next.data sama dengan B. Nah, ini karena head kemudian next mengambil data yaitu B. Lalu bagaimana jika kita mau mengambil data C? Nah, berarti kita menuliskannya yaitu head.next.data sama dengan C. Tapi jika memakai head.next.data sama dengan B, jika kita mau mengambil data yang banyak, maka nanti akan ribet. Jadi head.next.next.next. Nah, jadi kurang efisien. Nah, kemudian ini ada cara praktisnya, yaitu menggunakan iterator. Tapi pada iterator ini diaksesnya juga dimulai dengan head. Contoh, jika kita mengambil data A, maka iterator.data sama dengan A. Nah, ini jika kita mau mengambil data yang banyak, maka menggunakan iterator saja.
biar tidak ribet. Nah, kemudian operasi apa saja yang ada di singling list, yaitu insert sisip. Ada 3 jenis, yaitu sisip depan, sisip tengah, sisip belakang. Yang kedua ada delete atau hapus. Ada 3 juga, yaitu hapus depan, hapus belakang, hapus tengah. Nah, ini C. C merupakan data not, data atau not. Ini kita bisa tulis mahasiswa atau dan lainnya. Nah, next ini yaitu merupakan reference yang untuk menghubungkan ke not lain. Contoh ini untuk menghubungkan ke not lain. Kita hubungkan dengan ke not D. Nah, ini ditulis next lagi. Nah, jangan lupa di belakangnya kita kasih 0. Nah, ini caranya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sisip depan. Nah, dalam keadaan satu, yaitu linked list masih kosong dan headnya menunjukkan ke 0. Nah, seperti gambar ini. Headnya masih menunjukkan ke 0. Nah, berarti ini linked listnya masih kosong. Nah, lalu bagaimana kita masukkan head dalam linked list ini? Nah, ingat selalu, yaitu pastikan head selalu di awal linked list dan tail di akhir linked list. Nah, pada ini notnya yaitu C dan dimasukkan pada linked list. Nah, hasil akhirnya jika linked list masih kosong dan dimasukkan head, nah jadinya seperti ini. Head menunjukkan ke not C, previous next, kemudian 0. Head sama dengan tail sama dengan new not. Mengapa tailnya ini tidak di belakang? Nah, ini karena cuma satu linked list saja. Jika ada beberapa linked list, pasti tailnya nanti, karena sebentar, kenapa tailnya tidak di belakang? Nah, karena notnya cuma ada satu saja. Jika ada banyak, pasti tailnya akan di belakang. Dalam keadaan yaitu pastikan head selalu di awal linked list dan tail di akhir linked list. Nah, di sini bagaimana caranya B ini dimasukkan sebelum C, disisipkan sebelum C. Nah, ini previous next masih menunjukkan ke 0. Lalu bagaimana biar si previous next ini tidak menunjukkan ke 0? Nah, maka next ini kita tunjukkan ke C. New not dot next sama dengan head. Apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ingat, head selalu ada di depan linked list. Nah, di sini headnya masih belum di depan linked list, maka kita pindah. Head sama dengan new not. Nah, head sama dengan new not. Nah,
sampai sini sudah selesai cara melakukan sisip depan. Nah, lalu bagaimana dengan sisip tengah? Nah, misal ini D akan dimasukkan di antara C dan E. Kita menggunakan iterator. Iterator sama dengan head. Kenapa iterator di depan? Karena head itu selalu diawali pada linked list. Nah, diketahui rumus untuk menyisipkan D di antara C dan E, yaitu while sama dengan iterator dot next dot data tidak sama dengan E. Nah, jadi ditemukanlah iterator sama dengan iterator dot next. Jadi kita buat iterator lagi di sini. Nah, terus bagaimana kita menyambungkan D ke E? Nah, new dot next sama dengan iterator dot next. Maka next ini kita sambungkan ke E, ke not E. Nah, seperti ini jadinya. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini next masih menunjukkan ke E. Nah, lalu bagaimana kita agar menunjukkan ke D? Nah, kita buat iterator dot next sama dengan new node. Nah, berarti next kita tunjukkan ke D sama dengan new node. Nah, ini berarti jadi hilang. Oke, sampai sini sudah selesai. Berarti langkah pertama yaitu kita buat new node dot next sama dengan iterator dot next. Kemudian baru iterator dot next sama dengan new node. Nah, di sini selanjutnya akan saya jelaskan tentang sisi belakang. Yang pertama yaitu ketika list masih kosong, head sama dengan tail sama dengan 0. Nah, ini link listnya masih kosong. Nah, kemudian ada yang masuk ya data baru. Misalnya ini ada 5. Kemudian datang data baru lagi misalnya 20. Nah, kemudian 20 ini kita akan menyisipkan di belakang. Bagaimana caranya? Nah, tile yang pertamanya ada di list 5, kita pindahkan ke 20. Nah, kemudian nolnya ini kita hilangkan menjadi yang di belakang. Nah, hasil akhirnya yaitu seperti ini, head 5, previous next 20. Ini data barunya kita sisipkan di belakang. Yang paling akhir jangan lupa dikasih 0. Nah, begitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hapus. Yang pertama yaitu hapus belakang. Nah, bagaimana caranya kita ingin menghapus link list yang belakang ini? Nah, yang pertama yaitu harus membuat iterator mencapai akhir link list. Nah, kita membuat iterator yang menunjukkan ke akhir link list. Nah, kemudian hapus node yang ditunjuk iterator, arahkan node sebelum terakhir untuk menunjukkan 0. Nah, kemudian
Nah, ini next. Next kan masih menunjukkan ke not C. Nah, bagaimana caranya kita agar next ini menjadi nol? Nah, diketemuilah hasil akhirnya seperti gambar di samping, yaitu head menunjukkan ke not B, next sama dengan 0. Nah, untuk semua hapus depan, hapus belakang, hapus tengah, semuanya harus memakai iterator jika ingin menghapus. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.